Kita nggak mau gali tanah, karena gali tanah tuh repot sekali. Susah. Setiap minggu harus kuras total. Bisa sudden death ya. Filtrasi salah. Nah, sekarang saya sedang di jalan menuju ke sebuah kolam koi milik Jack Hendrawan. Nah, kolam ini dalamnya 4 meter, gila. Ya, lebih tepatnya sih sebenarnya pemiliknya yang nggak waras mungkin ya. Ikuti terus kunjungan saya ke tempatnya Jack Hendrawan. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya sudah sampai di rumahnya Paman Jack Hendrawan. Ini yang saya bilang kolamnya gila. Tapi saya kira lebih tepatnya yang punya yang rada kurang waras. Satu hal pertama yang saya ingin tanyakan, udah berapa lama sih seneng koi? Oh, saya senang koi udah 10 tahunan, Paman, dari tahun 2010, 2009 malah, 2009. 2009, Ya. Oke. Kenapa sih seneng koi? Ya, tadinya saya senang ikan sebenarnya dari kecil. Dari kecil udah seneng ikan ya? Piara ikan dari SD udah piara ikan. Tapi dulu piaranya Apa? ikan gapi, koki, black molly, golden. Oh, jadi akuarium ya? Ya, di bak juga, cuman ikan kecil. Oh, tapi di kolam juga gitu ya? Kolamnya nggak segede gini ya, kolam kecil. Ya. Kolam kecil. Ya. Terus pas tahun 2009 tuh saya kan ada bangun rumah di BSD. Di BSD. Nah, karena saya senang ikan, udah punya akuarium juga udah sering. Terus waktu itu baca-baca tentang koi, tertarik gitu. Wah, kenapa nggak coba ya? Iya. Jadi coba. Karena saya belajar siklus nitrogen segala macam dari sejak piara ikan zaman dulu udah terbiasa. Jadi yang ikan kecil-kecil itu udah. Ya. Jadi filter segala macam udah tahu. Cuma kan skalanya kecil, akuarium gitu kan. Oke. Waktu itu 2009 kita nyobalah, ya udah cobalah bikin kolam ikan. Pertama bikin kolam ikan koi yang pertama gagal. Filtrasi salah. Itu yang di BSD apa udah di sini? Di BSD yang pertama. Jadi di BSD ada 2 kali nih. Yang rumah pertama bikinnya cuma 2 kali 3 meter, sistem filtrasinya cuma 1 box kecil gitu. Oke. Karena kita pikir mirip-mirip akuarium kan tadinya kan. Iya. Ya, jadi setiap minggu harus kuras total. Filternya repot jadinya. Ya. Ya, terus saya pelajari lagi, saya mulai baca forum tuh, banyak forum, ada forum koi, ya. ada forum luar juga, koi bito segala macam. Nah, saya baca, saya pelajari di Jepang breeder kolamnya kayak gimana, orang Eropa bikinnya gimana. Nah, yang rumah kedua di BSD itu 60 ton, kolamnya cukup gede juga. Saya bikin udah pakai konsep full baki shower kayak gini. Oke, jadi udah pakai trickle lah ya, udah pakai shower ya modelnya. Pakai baki shower, cuman filter mekaniknya aja, jadi ada vortex sama sikat. Vortex sikat terus baki shower. Baki shower. Terus yang kolam 60 ton yang di BSD itu gimana? Nah, itu kan uji coba ya, maksudnya pertama kali gitu. Tadinya sih nggak tahu juga bakal bagus atau enggak, tapi turn up itu kan saya keep rumah itu kurang lebih 7 tahun. Hasilnya amonia nitrat selalu nol. Oke. Cuman memang tidak puspakan, Paman. Oke. Tidak puspakan. Sekadarnya lah. Ya, pokoknya ikannya hidup sehat. Kita nggak ngejar jumbo sekali dan bulky itu enggak. Gitu. Ya. Yang di BSD. Nah, ini ada miripnya sama saya nih. Senang koi tapi yang diuper kolamnya. Gitu kan? Betul. Jadi nggak cuma cari referensi tentang koi, tapi mendalami tentang kolamnya, tentang nitrifikasi dan yang lain-lain gitu ya. Betul. Itulah sebabnya saya ada di sini dan menarik sekali untuk bicara sama dia. Nanti biar lebih jauh lagi kita tanyakan pengalaman-pengalamannya. Jadi Anda sendiri juga bisa belajar dari Paman Jack, gitu ya. Nah, sekarang masuk ke kolam ini. Ini kolam ini kan nggak waras. Jarang sekali orang punya kolam sampai dalamnya 4 meter. Ya, oke. Sekarang kita bicarakan deh mengenai 4 meternya ini. Kenapa harus 4 meter? Apakah hanya karena menyesuaikan dengan rumah, ataukah memang ada tujuan tertentu untuk membuat kedalaman 4 meter? Ya. Ini mikirnya lama sekali nih. Waktu saya ngedesain kolam ini, ngedesainnya ada kali butuh kurang lebih 1 tahun. Nah, riset 1 tahun.
Saya berkali-kali bilang kalau bikin kolam koi hati-hati, pelajari dengan detail dulu, dan dia riset 1 tahun. Ya, terbukti bahwa apa yang saya sampaikan berulang kali itu memang benar. Ya, Paman Jack riset 1 tahun. Oke, lanjutin. Jadi begini, pengalaman saya waktu bikin kolam yang 60 ton di BSD, itu kan kita gali kurang lebih hampir 2 meter. Itu banyak sekali problem. Karena begitu digali keluar air segala macam, wah repot gitu kan. Jadi saya waktu bikin kolam ngedesain rumah yang ini, saya udah dari awal tuh udah mikir, wah kayaknya kita nggak mau gali tanah, karena gali tanah tuh repot sekali, susah ya kan. Ya. Jadi kita mau bikin kolamnya ke atas. Oke. Nah, cuman mau bikin kolam ke atas mau setinggi apa? Kalau misalnya setengah lantai kan pemandangannya kurang bagus. Ya, oke. Berarti kalau setengah lantai dari lantai 2 kan Terlalu ke bawah gitu. Iya. Ya kan kita maunya lihatnya kan level gitu. Malah naik sedikit gitu kan. Iya. Terus saya riset kalau saya bikin kolam 4 meter gimana? Pasti kan maintenance susah segala macam. Yang paling mengkhawatirkan itu ini saya baca tuh siapa Mike Snedden ya. Dia tuh ada bikin artikel tentang kecenderungan ikan mengalami gas bubble disease. Oke. Jadi kalau kolamnya terlalu dalam. Setelah saya pelajarin, saya baca banyak referensi, kesimpulan saya segini. Banyak kolam dalam itu desain bottom drainnya langsung ada diffuser di atas bottom drain. Itu kan kebanyakan begitu. Ya, berarti diffusernya di kedalaman 4 meter. Di kedalaman 4 meter. Oke. Nah, kalau kita bikin diffuser di 4 meter, itu 4 meter tuh tekanannya udah tinggi. Kalau udara kita pompa dipaksa di kedalaman 4 meter ketemu air, pasti dia terkompresi. Betul, dan berarti banyak sekali yang terlarut di dalam air gitu. Betul. Kan. Nah, yang bahaya adalah gas nitrogen. Kalau dia tiba-tiba ke atas, itu dia tiba-tiba bisa jadi bubble nitrogennya. Dan itu bisa menyebabkan penyumbatan. Ini hipotesa lah ya, belum terbukti, tapi kemungkinan itu yang terjadi. Jadi ada ikan-ikan yang mungkin kadar nitrogen terlalu banyak, terus dia sama naik ke atas dengan cepat, terjadi bubble sehingga jadi gas bubble disease. Dan bisa sudden death ya. Bisa, tergantung dia terjadi bubble-nya di mana. Oke. Nah, ini sebuah analisis yang menarik ya. Jadi untuk Anda kalau mau membuat kolam yang dalam memang harus diperhitungkan benar, karena menaruh diffuser aerasi di bawah itu juga harus benar-benar hati-hati, karena sebenarnya yang terinjeksi di dalam air itu bukan cuma oksigen sebenarnya. Kita maunya kan untuk meningkatkan oksigen level di dalam air ya. Tapi sebenarnya udara ini sendiri sebenarnya 75% bagiannya adalah nitrogen. Betul. Gitu ya. Dan nitrogen itu akan terinjeksi di dalam air dan bisa menyebabkan bahaya pada ikannya. Seperti yang dijelaskan Paman Jack tadi. Nah, inilah yang menarik dari orang nggak waras itu, inilah ya. Mempelajari semuanya dengan cukup detail, tetapi kita bisa belajar dari dia. Oke. Nah, kan kalau di kedalaman 4 meter kita menaruh diffuser, ada bahaya seperti tadi yang sudah kita bahas. Jalan keluarnya apa untuk kolam ini? Ya, kalau saya naikin pakai tiang, naikin 2,5 meter untuk kelihatan. Oke. Jadi diffusernya kurang lebih ada di 1,5 meter ke dalam itu. Itulah sebabnya saya biasanya sampelnya kalau orang bikin kolam kedalamannya yang optimum berapa, udah bikin 1,5 aja. Iya, betul. Betul kan? Simple gitu ya. Ya meskipun 2 meter lebih bagus, tetapi cukup optimum lah ya untuk menghindarkan bahaya-bahaya seperti yang kita diskusikan tadi. Makin menarik aja. Oke. Jadi nggak salah ya saya datang ke sini mengganggu hari Minggu dia, mengganggu hari Minggu saya juga, kayak gitu. Oke. Sekarang tentang koi deh, kita bicara tentang koinya. Siap. Favoritnya apa sih? Ada favorit nggak? Ada. Favorit saya. Video ini dipersembahkan oleh Koi Anesthesia. Cepat tidur, cepat bangun. Sama bak-baknya semua 180 ton. Sebenarnya pasti nggak ada yang mau bikinin kolam kayak saya. Berapa persen dari volume kolam? Lipi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Dan ini adalah Jack, Paman Jack. Dan ini si Blacky. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.